Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustazah Soleh dan Solehah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Ya, kita sudah masuk ke bab baru nih. Kalau sebelumnya kita mempelajari teks deskripsi dan teks prosedur, di pertemuan perdana kali ini kita akan membahas mengenai laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi? Sebelumnya Ustazah mau bertanya nih, apakah ada di antara kalian yang sudah pernah mendengar ataupun tahu apa itu teks LHO atau laporan hasil observasi? Sebelumnya dibuka dulu bukunya ya. Di bab laporan hasil observasi ada di buku paketnya. Lanjut, yang akan kita bahas di dalam teks LHO ini yaitu ada definisi, ada ciri-ciri, ada ciri bahasanya. Nah, untuk pertemuan kali ini 3 poin ini yang akan Ustazah sampaikan kepada kalian. Nah, kita masuk ke definisi teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mengetahui pengertian dari teks laporan observasi, pertama kita tahu dulu nih arti dari observasi itu apa. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan objek atau peristiwa yang akan diteliti. Observasi, kita mengamati terlebih dahulu keadaan atau objek yang akan kita teliti nantinya. Itu pengertian dari kata observasi. Mengamati dulu nih keadaan sekolah kita seperti apa. Setelah kita mengamati keadaan, kita mengamati objek. Oh, di sini nih objeknya yang akan saya observasi. Lalu atau peristiwa apa yang terjadi? Kalian melakukan pengamatan. Setelah tadi kita tahu pengertian dari observasi, kita melihat pengertiannya dari teks. Nah, teks laporan hasil observasi. Kalau tadi cuma kata observasinya saja, nah sekarang kita lengkap teksnya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, karena kita mempelajari bahasa Indonesia, berarti kita akan menuliskan sebuah teks laporan dari hasil observasi kita. Nah, disinilah kita akan menuliskan sebuah teks yang berisikan sebuah informasi tentang objek atau situasi yang sedang kalian teliti atau amati ataupun orang lain sedang menginvestigasinya. Lalu kita menuliskan hasilnya, hasil teks laporan observasinya. Itu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Kita memberikan fungsinya itu memberikan informasi dari sebuah teks tersebut. Itu pengertiannya. Selanjutnya ada sifat dari teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada 3, ada bersifat informasi, komunikasi, dan objektif. Nah, satu-satu kita bahas pengertiannya. Bersifat informatif ini maksudnya adalah memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Nah, kalian nih sebagai penulis misalnya, kalian memberikan informasi kepada pembaca terkait penemuan yang kalian teliti. Misalnya meneliti tentang
putri malu, tanaman putri malu kalian teliti, baru kalian memberikan informasinya kepada orang banyak. Kedua, bersifat komunikasi. Artinya, teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks tersebut mudah dimengerti. Nah, kita menggunakan bahasanya itu seolah-olah kita sedang berkomunikasi. Jadi kita menyajikan sebuah teks itu yang mudah untuk dipahami atau dimengerti oleh orang lain. Kalau kalian menggunakan bahasa yang tidak bahasa komunikasi, pasti orang akan sulit untuk memahaminya. Jadi gunakanlah bahasanya yang bahasa komunikasi yang mudah untuk dimengerti oleh orang, karena orang yang akan membaca tulisan kalian. Begitu. Yang ketiga, bersifat objektif. Nah, teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Nah, di sini yang namanya teks laporan hasil observasi itu bersifatnya fakta, bukan opini atau pendapat dari orang lain. Jadi kalau bersifatnya objektif ini kita tidak memihak atau kita tidak mengikuti pendapat dari orang lain, dari kanan atau kiri. Kita harus sesuai dengan objektif, sesuai dengan apa adanya yang kita lihat, tidak memihak kepada orang lain atau yang lainnya, harus sesuai dengan objektif yang kita temui. Gitu. Sampai di sini paham? Ini baru pengertian dan sifatnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada ciri-ciri teks laporan observasinya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 ciri-ciri dari teks laporan observasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, teks bersifat objektif. Nah, yakni penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Nah, di sini yang namanya teks laporan observasi itu adalah teks yang bersifatnya fakta, bukan pendapat. Jadi kita harus sesuai dengan apa adanya, tidak memihak kepada orang atau pihak tertentu yang lain. Sebagai penulis kita harus punya tujuan sendiri. Saya harus objektif dalam meneliti, dalam mengamati. Saya tidak mau mendengarkan, tidak memihak kepada orang lain. Nah, kita harus satu tujuan. Karena kalian sebagai penulis, kalian harus yang tahu objektivitas kalian seperti apa. Kedua, teks berdasarkan fakta, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, khayalan, imajinasi, atau angan-angan penulis. Nah, ini dia fakta. Ketika kita menjadi penulis, kita menyajikan, kita memberikan sebuah teks hasil itu dalam bentuk fakta berdasarkan hasil dari pengamatan kalian sendiri, bukan hasil dari karangan. Saya mengarang tumbuhan putri malu itu begini, padahal itu tidak sesuai dengan fakta. Itu yang disebut dengan hayalan. Saya menghayal seperti ini tumbuhannya, saya tulisnya seperti ini, atau angan-angan aja, atau yang ada di pikiran kalian aja tanpa dibuktikan dengan suatu fakta. Itu tidak boleh. Sesuai dengan apa adanya. Kalau misalnya putri malu itu faktanya yang seperti itu, ya seperti itulah yang kalian berikan informasi kepada orang. Jangan sesuai dengan karangan kalian sendiri. Karena ini teks laporan observasi bersifat nyata atau fakta, bukan imajinasi. Ya. Ketiga, teks bersifat khusus atau spesifik, yaitu penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Nah, di sini ketika kalian sebagai penulis, kalian harus khusus atau spesifik membahas objek apa yang akan kalian bahas. Jangan kalian membahas hal yang lain di luar objek yang akan kalian bahas. Misalnya, kalian membahas tentang
tumbuhan putri malu, tetapi kalian membahas permasalahan yang lain di luarnya lagi. Itu tidak boleh. Kita harus secara spesifik, secara mendalam. Oh, begini putri malu. Oh, begini tumbuhan ini. Jangan kalian membahas putri malu lalu nanti membahas permasalahan dari bunga mawar misalnya. Tidak seperti itu. Kita harus khusus, spesifik membahas objek yang benar-benar akan kalian teliti. Jangan membahas di luar itu. Selanjutnya, teks disajikan secara lengkap, yakni penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara terperinci satu persatu. Nah, di sini kalian harus menuliskannya sebagai penulis, harus merumuskannya secara terperinci. Ya, jadi secara lengkap, jangan setengah-setengah. Nanti pembacanya bingung, kok cuma setengah aja sih faktanya, kok cuma setengah aja sih informasi yang diberikan. Harus secara lengkap yang kalian sajikan kepada pembaca kalian, kepada pendengar kalian. Harus rinci. Selanjutnya, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, yakni penulis harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuatnya dengan kebutuhan pembacanya. Nah, ini yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Ketika kalian menuliskan sebuah karya, diutamakan menggunakanlah tulisan yang mudah dipahami, ya, dan juga menarik pembaca untuk membaca. Kalau tulisannya nggak menarik, tidak akan ada pembaca yang mau membaca tulisan kalian. Nggak menarik nih tulisannya, monoton gitu, itu aja datar. Nah, carilah, menggunakanlah kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan yang menarik dan juga pastikan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Jangan membingungkan orang untuk membaca tulisan kalian ya. Ini tadi beberapa ciri-cirinya. Semoga kalian bisa memahami dari pengertian tersebut. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada ciri bahasanya, ciri bahasa teks LHO. Yang pertama, kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah sebuah paragraf yang topik utamanya dikembangkan dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok yang berdasarkan sifat atau ciri-ciri. Nah, kita mengelompokkan sesuai dengan, ini masuk ke ciri-ciri, ini masuk ke sifat, jadi dikelompokkan kalimatnya. Kedua, menggunakan kata baku, ya. Kalau namanya teks, kita merumuskan teks, kita sebagai penulis itu kita harus menggunakan kata baku, ya. Jangan kata-kata yang tidak baku. Selanjutnya kalimat definisi. Nah, di sini adalah kalimat definisi itu adalah kalimat yang menjelaskan definisi. Misalnya enceng gondok atau putri malu adalah bla 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 bla. Nah, itu adalah kalimat contoh dari kalimat definisi, menjelaskan menjelaskan sesuatu. Kalimat istilah atau kata istilah, kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan dalam bidang tertentu. Nah, biasanya karena ini kita membahas tentang teks LHO, pasti ada beberapa teks yang menggunakan kata-kata istilah yang memang jarang kalian dengar, jarang kalian ketahui. Itu kadang-kadang kita menggunakannya. Selanjutnya, langkah menemukan informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, membaca secara keseluruhan teks laporan hasil observasi. Nah, ketika kalian ingin menemukan informasi dari teks LHO, kalian harus membaca dulu terlebih dahulu secara keseluruhan teksnya. Jangan kalian hanya membaca setengah saja, harus secara keseluruhan dari awal sampai akhir kalian membaca teksnya. Yang kedua, memahami isi teks laporan hasil observasi.
Nah, setelah kalian tadi membaca secara keseluruhan teks lapor observasi, kalian memahami isinya. Oh, ternyata ini adalah isi dari teks lapor observasi itu membahas tentang ini. Harus dipahami terlebih dahulu. Ketiga, menemukan ide pokok pada setiap paragraf dari teks LHO. Nah, kalian temukan dulu nih ide pokoknya setiap paragraf. Ide pokok itu adalah poin-poin dari setiap paragraf yang terdapat di setiap paragraf. Satu, misalnya paragrafnya ada 4, berarti dia ada 4 ide pokok yang akan kalian temui. Ini langkah-langkahnya. Ketiga, selanjutnya menyimpulkan isi teks laporannya. Nah, cara menyimpulkannya adalah pertama kalian membuat judulnya dulu. Selanjutnya temukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf yang tadi sudah saya sebutkan. Misalnya ada 4 paragraf nih, berarti di dalam 4 paragraf itu ada ide pokok atau kalimat utama yang akan dibahas. Itu ide pokok, inti dari setiap paragraf itu namanya ide pokok. Selanjutnya, rangkaian ide gagasan pokok setiap paragraf menjadi pernyataan. Nah, setelah tadi kalian sudah menemukan ide pokoknya, kalian membuat paragrafnya dalam bentuk pernyataan, ya. Pernyataan. Ini cara menyimpulkan. Nah, mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan, sedikit saja materi yang Ustazah sampaikan, semoga bisa bermanfaat kepada kalian. Tadi ada beberapa seperti sifat, lalu sifat tadi kan Ustazah tidak menuliskan pengertiannya. Kalian bisa menuliskan di buku kalian nanti pengertiannya sesuai dengan apa yang Ustazah ucapkan tadi. Untuk pertemuan kali ini 3 poin terlebih dahulu yang Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Dibaca-baca bukunya, ya, dibaca-baca teksnya, di situ ada contoh-contohnya. Nanti ketika kalian tidak paham tentang materi yang Ustazah berikan ini, kalian bisa bertanya langsung melalui Japri Ustazah untuk menanyakan terkait teks LHO. Intinya nak, teks LHO ini adalah kita melakukan pengamatan kepada objek. Ya, mau itu objek bunga misalnya, pokoknya kita meneliti sebuah objek. Ya, mungkin itu dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalam.